Amin. Dan tak pernah terlalu cepat. Yes Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Amin Tuhan. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Amin Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat. Amin Tuhan. Tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasamu, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya memberikan satu tema, yaitu pesan terakhir, ya. Pesan terakhir. 3 hari berturut-turut sejak tanggal 13, 14, 15
ada beberapa hamba Tuhan gereja Isa Masih yang meninggal. Satu di antaranya, bukan tiga-tiganya, satu di antaranya itu dia ini adalah gembala di satu gereja di Jakarta. Dia masih muda, usia kurang lebih masih sekitar 48 tahun. 48-49. Dia seorang gembala dari satu gereja cabang dari Bapak Erastus Sabdono. Beliau seorang doktor teologi. Waktu di STT Abdiel, beliau ini orang yang sangat cerdas, orang pandai. Pelayanannya bagus. Pada satu hari, pada pagi-pagi ketika saya doa pagi bersama dengan istri, saya belum selesai, istri saya menjawil-jawil saya. Pak, apa? Bapak Paulus dipanggil Tuhan. Bapak Paulus Sugiharto namanya, dipanggil Tuhan. Saya kaget. Loh, kok bisa? Padahal masih muda, ya. Padahal masih muda, tetapi kematian itu menjemput tidak harus tua, tidak harus sakit. Berbagai macam cara bahwa kematian itu menjemput seseorang. Ada seorang anak Tuhan, dia gembala jemaat di Lampung, Gereja Isa Masih Krisnomulyo Lampung. Dia baru mengantar anaknya ke Semarang dan ke Kendal karena anaknya ini dia ikut pelayanan membantu di Gereja Isa Masih Kendal. Anak dua-duanya ada di sini, kemudian dia pulang ke Lampung. Sampai di Lampung tiba-tiba muncul berita bahwa dia meninggal. Orang meninggal kok gampang banget begitu. Hari berikutnya, hari kemarin atau lusa kemarinnya, seorang pendeta pula dari Gereja Isa Masih di wilayah Ungaran dari Isa Masih juga meninggal. Tapi tiga-tiganya bukan karena COVID. Tapi saya melihat betapa kematian itu begitu dekat dengan orang-orang pada saat ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, andai kata seminggu lagi atau besok, ya besok dah ya, kita diberikan waktu 1 hari untuk kita hidup dan besok dipanggil Tuhan. Kira-kira akan apa yang akan Bapak Ibu lakukan coba? Andai kata besok mati dan hari ini adalah hari terakhir untuk kita ada dan hidup di tengah-tengah dunia. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan rekreasi? Bapak Ibu akan main-main? Bapak Ibu akan pesta? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan coba? Kira-kira apa Pak? Kita nggak ngerti dengan kematian kita. Tapi coba kalau besok Tuhan panggil kita, Tuhan beritahu kita bahwa besok kita akan mati. Nah kemudian hari ini adalah hari terakhir. Kira-kira hari terakhir ini kita akan mau lakukan apa? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya yakin bahwa kita akan mempergunakan waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin sepanjang hari kita akan baca firman Tuhan, doa, baca firman Tuhan, doa. Ngantuk ditahan-tahan, demi apa? Karena besok aku meninggal supaya Tuhan memberikan pengampunan kepadaku. Saya kira kok seperti itu. Tidak mungkin waktu 1 hari itu kita akan sia-siakan begitu saja, hidup semaunya sendiri, hidup menurut keinginannya sendiri, tidak mungkin. Saya percaya bahwa 1 hari itu akan kita manfaatkan, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Saya pastikan tidak ada orang yang akan semena-mena ketika 1 hari itu adalah hari terakhir yang Tuhan masih berikan kepada kita.
Ada satu anak Tuhan, ya, dia adalah seorang raja yang divonis mati oleh Tuhan sendiri. Di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini vonis dari Tuhan kepada seorang raja namanya Raja Hizkia. Melalui Nabi Yesaya, Yesaya berkata kepada Raja Hizkia ini firman Tuhan, ya. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini vonis dari Tuhan bahwa Hizkia akan mati. Dia sakit, dia terbaring, dan Tuhan memvonis bahwa Hizkia, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi penyakitmu itu. Sekarang sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Kira-kira pesan terakhir yang akan disampaikan oleh Hizkia itu apa? Tidak ditulis pesan terakhirnya, karena pada saat itu ketika dia mendengar firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, kemudian dia menghadap ke tembok, dia memohon, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku itu sudah setia kepadamu, aku sudah lakukan sesuatu yang baik kepadamu Tuhan. Tuhan, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dan singkat cerita, Nabi Yesaya yang saat itu masih di dalam pelatarannya, Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, kembalilah kepada Hizkia, karena Hizkia akan aku sembuhkan, dan aku akan menambahkan umur 15 tahun lagi kepada Hizkia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir, saya memiliki 2 orang tua dan sampai sekarang puji Tuhan masih hidup, masih sehat, ya. Tawanti-wanti, merasa lungo-lungo, ya, di rumah aja. Tapi kalau pagi dia jalan-jalan, ya, tapi tetap sehat hingga sekarang. Dia rajin ibadah setiap hari Minggu, karena di Salatiga itu kebaktian harus dibagi menjadi 2, karena jemaat begitu banyak sehingga gereja nggak nampung, dan ada pembatasan yang luar biasa, ada penjagaan yang luar biasa, sehingga mesti dijaga sedemikian rupa dan protokol kesehatan itu diterapkan. Tapi Bapak Ibu mereka setia dalam Tuhan, mereka tetap setia di dalam mereka berbakti kepada Tuhan. Ketika orang tua yang akan meninggal, kemudian dia ada dalam situasi akan dipanggil oleh Tuhan. Seringkali ketika orang tua yang meninggal dan anak tidak tahu kapan meninggalnya, tidak ada pesan-pesan terakhir yang dia dengar, maka anak itu akan geton. Geton itu, Mas Dai tahu geton enggak Mas Dai? Geton itu apa? Gelo itu bahasa Indonesia juga. Gelo kok bahasa Indonesia? Gelo itu bahasa Jawa. Geton itu apa bahasa Indonesianya? Menyesal, ya. Dia menyesal, mengapa bapakku nilap meneh. Nilap itu bahasa Jawa lagi.
Nilap itu apa ya? Nilap. Nanti tak jelaskan Mas Dai ya. Nilap. Enggak tahu, tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Tapi ada juga orang tua yang ketika dia akan meninggal, beberapa waktu sebelumnya dia sudah berpesan, pesan terakhir dari orang yang akan meninggal ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Pesan terakhir dari orang yang akan meninggal itu sesuatu yang sangat penting, dan saya percaya bahwa pesan dari orang tua kepada anaknya ketika dia mau dipanggil Tuhan, ketika ia mau meninggal, pasti ini adalah pesan yang sangat-sangat berguna bagi anak itu ke depan. Saya pastikan tidak seperti film India. Kalau film India itu pesan terakhir. Ini dia yang telah membunuh bapak, yang telah membunuh ibumu, kamu balas dendam kepada dia. Itu India. Tapi pesan terakhir orang tua itu, saya yakin dan percaya orang yang benar itu tidak akan seperti itu. Pesan terakhir itu adalah kadang seperti ini: jagalah keutuhan keluargamu. Itu biasanya pesan-pesan seperti itu. Tidak ada pesannya yang kamu kerja sebanyak-banyaknya, carilah uang sebanyak-banyaknya. Tidak ada itu biasanya, jarang. Tapi pesan terakhir itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Itu pesan-pesan terakhir dari orang yang meninggal itu biasanya seperti itu. Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, yang telah dia peroleh, yang telah dia dapatkan itu tidak berarti apa-apa. Itu tidak bisa menolong untuk dia hidup kembali, tidak bisa. Makanya yang disampaikan adalah sesuatu yang bernilai kekal, dan itu yang disampaikan kepada orang-orang yang masih hidup. Entah itu anaknya atau cucunya, itu sesuatu yang bernilai kekal. Saya berikan 3 contoh pesan terakhir dari hamba-hamba Tuhan. Yang pertama adalah dari Musa. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 45 sampai yang ke-47, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa jelas di sini, silakan di sini ya. Saya bacakan: setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pada saat itu Musa akan mati, hampir mati. Dan dia berpesan kepada orang-orang Israel yang mana mereka pada saat itu masih dalam perjalanan untuk masuk ke tanah Kanaan. Pesan dari Musa yang pertama adalah di dalam Ulangan pasal 32 ayat 3 sampai yang keempat. Di situ dikatakan demikian: berilah hormat kepada Allah, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita,
gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ini pesan terakhir dari Musa kepada orang-orang Israel. Sebelum dia meninggal, dia berpesan, berilah hormat kepada Allah. Ya. Berilah hormat kepada Allah. Pesan yang kedua adalah lakukan firman Tuhan juga untuk anak-anakmu, karena itulah hidupmu. Musa berpesan kepada orang-orang Israel supaya orang-orang Israel, engkau harus hidup taat kepada firman Tuhan. Dan juga sampaikanlah firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Karena ketika engkau taat pada firman Tuhan, termasuk juga anak-anakmu, maka disitulah pemeliharaan Tuhan itu nyata. Pesan ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar pesan kosong, tetapi pesan ini adalah memang Musa dalam hidupnya dia menghayati, dia melakukan bagaimana dia itu menghormati akan Allah. Bagaimana dia taat kepada Allah. Dan itu sesuatu yang disampaikan kepada orang-orang Israel sebelum Musa mati. Dia berpesan, berilah hormat kepada Allah. Lakukanlah firman dan sampaikan juga kepada anak-anakmu. Pesan dari yang kedua yaitu bernama Yosua. Yosua ini adalah pengganti Musa. Ini pesan terakhir. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-6, 7, 8 dan ayat yang ke-11. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah untuk sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Pesan dari Yosua itu ada 4. Yang pertama, ini pesan Yosua kepada orang-orang Israel yang pada saat itu mereka sudah ada di tanah Kanaan. Mereka sudah menduduki negeri yang Tuhan janjikan. Dan pesan terakhir yang disampaikan oleh Yosua kepada orang-orang Israel adalah peliharalah firman. Ya. Peliharalah firman. Yang kedua, jangan mengasihi dunia. Pada saat itu adalah mereka banyak yang beralih hatinya, tidak kepada Allah tetapi kepada Allah orang Amori, Allah orang Moab. Mereka beralih hatinya kepada mereka. Jangan mengasihi mereka, jangan ikut arus mereka, ikutlah arusnya Tuhan. Jangan mengasihi dunia ini. Yang ketiga, berpautlah pada Tuhan. Yang keempat, bertekun mengasihi Tuhan. Ini pesan-pesan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Pesannya juga sama, yang disampaikan oleh Musa, yang disampaikan oleh Yosua juga sama.
peliharalah firman Tuhan, berpaut kepada Tuhan, bertekunlah mengasihi Tuhan. Pesannya sama. Ya, pesannya sama. Yang terakhir, dari seorang yang bernama Daud. Ya. Dalam satu Raja-Raja, pasal 2 ayat 2 sampai yang keempat. Ini pesan terakhir sebelum Daud meninggal. Firman Tuhan berkata, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ini disampaikan kepada anaknya yang bernama Salomo. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala sesuatu, dalam segala yang kau tuju. Ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini sebelum Daud mati. Pesan terakhirnya saya kira hampir sama. Kepada Salomo, berlakulah sebagai laki-laki. Salomo ini calon pengganti Raja Daud. Sebagai seorang raja, kamu harus bersikap seperti seorang laki-laki yang berani dan bertanggung jawab. Jadi laki-laki itu harus berani dan bertanggung jawab. Itu laki-laki. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Taat akan firman Tuhan. Yang ketiga adalah setialah kepada Tuhan. Pesan terakhir semua sama, ya. Pesan terakhir semua sama. Tidak ada yang seperti orang India tadi, bunuhlah dia. Enggak ada. Kesimpulan yang pertama adalah keberhasilan Musa, Yosua, dan Daud karena selama hidup ia taat pada firman Tuhan, berpaut pada Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Saya ulangi, keberhasilan Musa, keberhasilan Yosua, keberhasilan Daud karena selama hidup ia taat pada firman Tuhan, berpaut pada Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Itu kesuksesan yang mereka dapatkan. Itu karena itu, bukan yang lain. Karena mereka taat pada Tuhan, setia kepada Tuhan, hidupnya berpaut kepada Tuhan. Maka mereka diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, wasiat tertinggi adalah hiduplah takut akan Tuhan. Wasiat tertinggi adalah hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membuat hati Tuhan terpikat dengan anak-anaknya yang taat dan takut akan Tuhan. Ketika hati Tuhan terpikat dengan mereka, dengan anak-anaknya,
Tuhan itu pemilik segalanya. Segala sesuatu yang baik itu sumbernya dari Tuhan. Kalau hidup anak-anaknya itu berpaut kepadanya, maka Tuhan pun akan mengalirkan kasih anugerah kemurahannya di dalam diri anak-anaknya. Makanya saudara, ketika seseorang yang akan meninggal, ia menitipkan, memberikan sebuah pesan terakhir. Itu adalah sebuah pesan yang sangat penting yang diterima oleh orang itu, dan itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Takut akan Tuhan, taat akan firman Tuhan, itu bernilai kekal. Yang ketiga adalah sebelum Anda memberikan pesan terakhir, saat ini kita kan belum dipanggil Tuhan, kita masih hidup. Tadi siang ada teman saya, karena saya posting tema ini di dalam status WA saya. Dia komentar seperti ini, "Pak, temanya kok mengerikan Pak ya?" Mengerikan bagaimana? Kok koyo narmati? Kalau kita tahu akan hal ini, justru inilah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Sebelum Anda memberikan pesan terakhir, hiduplah dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan taatlah kepada firman Tuhan. Dan yang keempat, terakhir, pesan yang mudah diterima oleh keluarga adalah melalui kesaksian hidupmu saat ini. Firman Tuhan mengajak setiap kita, warisan tertinggi yang nilainya kekal dan tidak terbanding adalah ketika mewariskan nilai-nilai kekal di dalam diri anak-anak kita. Apa itu? Takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hidup yang berpaut kepada Tuhan. Itu nilainya sangat tinggi. Itu bernilai tinggi dan bernilai kekal, dan itu lebih dari segalanya. Itu dimulai dari mana? Nanti aja Pak, kalau saya menyampaikan pesan terakhir, belum tentu kita dapat menyampaikan pesan terakhir. Belum tentu. Tapi melalui kesaksian hidupmu sekarang ini, hidup yang masih ada di dalam diri kita, kiranya itu menjadi buah pesan terakhir di dalam hidup kita. Hidupmu, hidup kita saat ini adalah hidup yang selalu berpaut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Keberhasilan dari 3 orang ini bukan karena mereka cakap, bukan karena pandai, tetapi karena mereka berpaut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan taat pada firman. Makanya itu pesan itu disampaikan kepada keturunan Yosua, ya, yang mendengar itu dari Musa, dia lakukan itu dan Tuhan memberikan keberhasilan. Dan memang Bapak Ibu, bahwa kesuksesan hidupmu, keindahan hidupmu, itu kalau hidup kita itu berpaut hanya kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan, setia kepada Tuhan, disitulah Tuhan itu yang akan menggenapi janji-janjinya. Dari 3 tokoh yang saya sampaikan, masih banyak lagi sebenarnya, tapi pesan-pesannya sama. Pesan-pesan terakhir sebelum mereka meninggal itu sama. Tidak ada seperti yang di India itu, tidak ada. Pesan-pesannya adalah hiduplah takut akan Tuhan, kasihilah Tuhan, taatilah firman Tuhan. Pesan-pesannya itulah kunci untuk engkau hidup di masa yang akan datang. Itulah kunci untuk engkau hidup sukses, hidup di dalam perlindungan Tuhan di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.
Hiduplah takut akan Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Itu kuncinya buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.